Jaksa tolak bukti baru sidang lanjutan PK Saka Tatal. Jaksa penuntut umum menolak bukti baru alias novum yang diajukan ex-napi kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yakni Saka Tatal. Saka Tatal diketahui mengajukan peninjauan kembali, PK, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Sidang lanjutan PK Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menanggapi pengajuan novum atau bukti baru oleh Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus tersebut. Dalam jawabannya, JPU dengan tegas menolak seluruh novum yang diajukan oleh pihak pemohon. Gema Wahyudi, salah satu jaksa, menyatakan bahwa banyak dari novum yang diajukan bersumber dari media sosial dan tidak dapat diverifikasi keabsahannya. Kami menilai bahwa pemohon tidak konsisten dalam menyampaikan peristiwa tersebut. Kami juga menemukan bahwa beberapa novum bersumber dari media sosial, yang tidak dapat kami verifikasi kebenarannya, apakah benar, salah, atau berasal dari sumber yang kompeten, ujar Gema usai sidang di PN Cirebon, Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Gema menjelaskan bahwa beberapa novum yang diajukan oleh pemohon sebelumnya telah dihadirkan pada persidangan pertama 8 tahun lalu. Kami menemukan bahwa novum tersebut pernah diajukan pada sidang tahun 2016. Oleh karena itu, kami menganggapnya bukan sebagai novum baru, karena bukti tersebut sudah ada dan terlampir di berkas perkara, ucapnya. Gema juga menambahkan, bahwa hampir seluruh foto yang diajukan sebagai novum oleh pemohon telah diperiksa dan menjadi bagian dari berkas perkara pada tahun 2016. Hampir semua foto tersebut sudah pernah diperiksa, ada dalam berkas perkara, dan sudah mendapatkan putusan hukum yang tetap, jelas dia. Sementara pantauan tribun di lokasi, sidang mulai digelar sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sejumlah jaksa yang hadir membacakan jawaban yang telah disiapkan atas pengajuan novum dari pihak Saka Tatal. Usai dibacakan, Majelis Hakim yang dipimpin Rizka Yunia meminta konfirmasi novum yang diajukan, khususnya novum yang berkaitan dengan foto-foto. Atas permintaan tersebut, kakak kandung Saka Tatal, Selis pun diminta maju di meja persiapan. Hakim pun meminta Selis untuk menyebutkan waktu dan lokasi didapatkannya novum foto-foto tersebut. Sidang pun akhirnya selesai digelar 1,5 jam kemudian, yang mana sidang akan kembali dilaksanakan awal pekan depan. Parang, sini mau parang. Abel. Kiri. Siap sidang lanjutannya, Bang? Ya. Gimana, Bang? Oh, siap. Ya. Sidang lanjutannya. Jadi jawaban kita hari ini agendanya hanya mendengar jawaban dari termohon. Lalu novum-novum yang kita ajukan kemarin ada renvoy juga kita masukkan dalam renvoynya hari ini. Itu aja. Hari ini Saka secara fisik, mental siap kan? Nggak perlu pendampingan dokter psikolog. Siap. Nggak perlu. Kuat. Wah, dan hari ini Saka sama saya sama-sama pakai batik. Dia pakai Saka ini batik. biasa bangun jam 11 pagi, sekarang bangun jam berapa kamu sekarang? Siap. Subuh. Jangan lupa salat subuh terus ya. Amin. Oh, dia dapat dan Oke, kita hari ini agenda untuk mendengarkan jawaban jaksa dan mudah-mudahan bisa terlihat kenapa selama ini jaksa diam dengan PK ini bisa kelihatan suara-suara keadilan itu ada atau masih tertutup. Oke, udah ditunggu majelis Saksi hakim. nanti jadi nggak, Tunggu ya, Pak? majelis hakim. Hah? Soalnya kita Saksinya ntar jadi mau dihadirkan nggak? apanya? Saksi siapa? Saksinya nanti Saksi hari ini belum ada agenda saksi. Nanti kita sepakati kapan bisa menghadirkan agenda saksinya. Oke, berarti dari 9 saksi yang katanya mau dihadirkan belum? Kiri. Belum, itu kan iya. Mungkin lebih kepada saksi ahli pidana dulu yang kita hadirkan. Nanti kita lihat nih agendanya. Kita sepakati sama-sama dengan majelis dan jaksa. Oke, ahli pidananya berarti udah ada komunikasi antara mereka dan sudah fix akan Udah, dihadirkan. iya. Dengan ahli pidana kita juga udah fix. Dengan Pasusnya juga udah. Pasusnya Pak Guru juga udah. Berarti untuk datangnya Pak Suso. Hah? Pasti jadi saksi. Insya Allah sih sampai kemarin komunikasinya. Ya. Lalu ada saksi ahli psikologis forensik juga yang kita hadirkan untuk kita memperdalam tentang kematiannya daripada korban itu sendiri. Tiga aktor akan dihadir juga.
Gua jumpa aja. Apa ini? Oh, itu depan. Empat ribu. Ini masih. Aman bang, aman. Aman. Nah. Ya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, bakal mendampingi Saka Tatal selama sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Sidang PK terhadap Saka Tatal yang merupakan mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang dimulai sejak Rabu, 24 Juli 2024, itu dilanjutkan kembali pada hari ini. Wakil Ketua LPSK, Sri Nur Herwati, memastikan, jajarannya mendampingi Saka Tatal sejak sidang PK dimulai pada Rabu lalu hingga nantinya dinyatakan selesai. Menurut dia, pendampingan itu merupakan bagian dari layanan pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologi yang diberikan LPSK kepada Saka Tatal. Kami ingin memastikan Saka Tatal memberikan keterangan di persidangan tidak dalam kondisi tertekan, kata Sri Nur Herwati saat ditemui di PN Cirebon, Jumat, 26 Juli 2024. Pasalnya, dari hasil asesmen LPSK setelah permohonan perlindungannya dikabulkan, Saka Tatal dinyatakan mengalami trauma mengingat statusnya masih anak-anak pada 2016 silam. Ia mengatakan, pendampingan dari LPSK juga untuk memastikan tidak ada intimidasi dari pihak manapun, sehingga Saka Tatal dapat memberikan keterangan di persidangan secara bebas. Kami akan tetap mendampingi Saka Tatal di sidang PK dari kemarin, hari ini, dan berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan serta layanan pemenuhan hak proseduralnya, ujar Sri Nur Herwati. Pihaknya mengakui, tim LPSK yang akan mendampingi Saka Tatal selama proses persidangan di PN Cirebon juga akan bergantian, karena diperkirakan sidang tersebut digelar secara maraton. Namun, ia memastikan, kesiapan tim LPSK yang akan memberikan pendampingan kepada Saka Tatal setiap sidang PK digelar di PN Cirebon meski perwakilan yang hadir bergantian. Kami akan terus mendampingi Saka Tatal meski hingga kini belum mendapat penjelasan detail berapa kali sidangnya, dan seperti apa mekanismenya, kata Sri Nur Herwati.